Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di tutorial video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ribbon dan bagaimana penggunaannya. Untuk pada bagian ini kita akan praktek untuk mengaplikasikan input data, kemudian perhitungan-perhitungan dengan aritmatika sederhana. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, pada latihan ini kita akan berlatih bagaimana menggunakan aritmatika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan prosentase di Microsoft Excel. Ya, data yang sudah disediakan adalah data A dan data B, dimana contohnya adalah sebagai berikut. Ini di kolom A dan di kolom B. Ya, nanti kita diminta untuk menyelesaikan sel-sel yang kosong ini sesuai dengan rumus yang ada di atasnya. Ya, jika ada A plus B, maka untuk sel C55 ini A ditambah B-nya berapa, dan seterusnya sampai untuk rumus B dikurangi B kali 20%. Kemudian setelah ini selesai, kita diminta untuk mengisi sel total. Masing-masing kolom ini A plus B totalnya berapa, dan seterusnya. Kemudian rata-ratanya. Pada kolom A plus B ini rata-ratanya berapa, nilai tertingginya berapa, nilai terendah berapa, dan jumlah item berapa. Oke. Silakan teman-teman ikuti input data sesuai dengan data yang disajikan berikut. Oke, tahap pertama, teman-teman silakan input data dari A dan B, kemudian berikan header seperti ini, seperti contoh. Ya, sampai ini. Oke, step-stepnya teman-teman bisa lihat ini. Yang pertama, silahkan diketik ini dari sel A1 sampai I. Silakan diketikkan seperti ini. Caranya teman-teman bisa pause dan bisa di capture untuk kemudian disamakan dengan contoh ini. Ketika headernya sudah, kemudian teman-teman isi sel A2 sampai A15 ini, kemudian isi sel B2 sampai B15. Kemudian jika sudah, di sel A16 teman-teman klik total ini, di sel A17 rata-rata, A18 nilai tertinggi, di sel A19 nilai terendah, dan di sel 20 jumlah item. Oke, jika sudah, langkah kedua, teman-teman rapikan isiannya. Yang pertama, kita bentuk sebuah tabel. Oke, yang kedua, kita bikin supaya posisi headernya ini di tengah, ya, termasuk isiannya. Jika sudah, kita lihat lagi, total dia merupakan merge sel A69 dan sel B69. Maka caranya
teman-teman blok di total ini, yaitu A16 dan B16, kemudian klik Merge and Center. Langkah yang sama untuk rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Kemudian di sini hurufnya miring dan rata kanan, maka kita setting hurufnya rata kanan dan miring. Oke. Kemudian yang ini tebal dan garisnya tebal, kita setting juga. Yang headernya ini tebal. Lalu di sini dia memiliki garis kotak tebal. Oke. Jika sudah, teman-teman mulai isi bagian sel A2, yaitu penjumlahan antara A dan B. Ini namanya kolom A, ini namanya kolom B. Kolom C ini kita isi dengan penjumlahan antara A dan B sesuai judulnya atau headernya. Caranya, pertama pada keyboard ketik sama dengan, kemudian klik pada A2, kemudian tekan plus pada keyboard, kemudian klik pada B2, kemudian enter. Nah, untuk C3 langkahnya sama dengan A3, ketik plus, kemudian klik lagi B3, enter. Nah, jika teman-teman tidak mau mengetik lagi, ini karena rumusnya sama, maka kita tinggal copy saja ke bawah. Caranya, klik pada sel C3 atau boleh C2, kita sebagai contoh C3 aja ya. Kemudian letakkan kursor pada pojok sel sampai kursor berubah menjadi plus. Kemudian klik kiri tahan, kemudian drag atau geser ke bawah sampai C15, kemudian lepas kliknya. Nah, kita lihat di sini A15 plus B15, A15 plus B15, benar ya? Oke, jika sudah, teman-teman lanjut ke kolom D, yaitu A dikurangi B. Caranya sama dengan penjumlahan, perbedaannya hanya pada keyboard kita ketik min karena pengurangan. Caranya untuk rumus kayak gini sama. Pertama yang kita lakukan adalah ketik sama dengan, karena ini adalah formula ya. Setiap formula diawali dengan sama dengan. Kemudian klik A, ketik minus, kemudian klik B 2, enter. Nah, biar cepat kita lakukan langkah copy tadi. Arahkan kursor di sel yang mau di copy, kemudian sampai berubah menjadi plus, kemudian kita tahan dan geser ke bawah. Oke. Untuk perkalian sama, bedanya hanya di ketik bintang. Caranya klik sama dengan, kemudian klik A2, kemudian ketik bintang, kemudian klik B2, kemudian enter. Langkah yang sama kita kopikan. Untuk pembagian di Excel menggunakan garis miring atau slash, bukan titik 2. Jadi untuk pembagian caranya ketik sama dengan, klik A, kemudian ketik garis miring atau slash, kemudian klik B, kemudian enter. Nah, kita kopikan rumusnya. Nah, kalau teman-teman ingin komanya ini nggak banyak, teman-teman klik decrease desimal.
Misal kita hanya ingin 2 angka di belakang koma, maka kita klik decrease desimal ini sampai dia 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya perkalian dengan persen. Caranya ketik sama dengan, karena ini A kali 10%, maka yang kita klik adalah A2. Kemudian ketik tanda bintang, kemudian kita ketik lagi 10, kemudian kita ketik lagi tanda persen, kemudian enter. Nah, kita kopikan saja. Oke, langkah yang sama untuk kolom H, ketik sama dengan, kemudian klik B, kemudian ketik kali, ketik 20%, enter. Kemudian kita kopikan, ya. Selanjutnya B dikurangi dalam kurung B kali 20%. Caranya ketik sama dengan, kemudian klik B, kemudian kalau ada dalam kurung, teman-teman ikuti. Jadi kita tetap harus tulis dalam kurung. Ini dikurangi dulu, kemudian dalam kurung, kemudian klik B lagi, kemudian kali atau tanda bintang, kemudian ketik 20%, kurung tutup, enter. Nah, kemudian kita kopikan, ya. Sudah. Berarti angka-angka di sini sudah terisi semua. Ini adalah angka ininya. Nah, sudah terisi semua. Langkah selanjutnya, kita isi baris total. Nih, total pada C16 ini adalah total dari penjumlahan A plus B. Total sama aja dengan penjumlahan atau sum. Maka kita untuk mengisi sel ini, caranya kita masukkan rumus sum. Caranya bisa menggunakan klik di sini pada ribbon home group editing, kemudian klik auto sum. Kemudian kalau di sini seleksinya sudah benar, kita langsung enter. Nah, kalau kita sudah hafal rumus, kita tidak mau klik ini, kita bisa langsung mengetikkan pada sel ini, kita ketik sum C2.2C15, ya. Jika sudah, untuk sel berikutnya kita tinggal kopikan rumusnya seperti ini. Rata-rata bisa menggunakan rumus yang ini, average. Kita klik average, kemudian kita pastikan sel yang terpilih sudah benar. Jika belum, kita klik sel pertama, kemudian kita arahkan kursor ke pojok sampai berbentuk panah diagonal, kemudian kita geser sampai ke bawah sehingga range-nya ini sudah benar. Kemudian tekan enter. Nah, kita ketahuan rumusnya untuk rata-rata adalah average dalam kurung C2 sampai C15. Oke, jika sudah benar, untuk sel berikutnya kita tinggal copy, ya. Untuk nilai tertinggi artinya di dalam range ini manakah nilai yang tertinggi atau maksimum. Maka kita gunakan perintah max. Nah, kita klik range-nya, tekan enter, kemudian kita kopikan. Oke, untuk nilai terendah, kebalikannya dari nilai tertinggi. Kalau tertinggi adalah max, maka terendah adalah min. Maka di sini pilih min.
kemudian kita atur range-nya, kemudian tekan enter, kemudian kita copy ke sel-sel yang lain. Nah, jumlah item ini artinya ini ada berapa data ya. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, untuk menghitung ini secara otomatis kita gunakan rumus count number. Klik, kemudian kita atur range-nya, kemudian tekan enter. Nah, maka di sini ketemu jumlah itemnya adalah 14. Ya. Jika sudah terisi semua, kita rapikan. Jika ini masih komanya banyak, kita buat supaya komanya bisa 2 angka di belakang koma. Ya, seperti ini, teman-teman. Ya, sudah selesai kerjaan kita untuk matematika dasar. Mudah, teman-teman ya. Untuk lebih memperdalam lagi, silakan teman-teman latihan dengan variasi rumus yang berbeda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.